Shalom semuanya yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan, yang sangat diperkenan Tuhan. Apa kabar semuanya? Senang sekali kita jumpa lagi di ibadah hari ini. Setiap kali kita datang ke gereja ini, di NCC pasti ada sesuatu yang memberkati kita semua. Ada sesuatu yang akan membuat pola pikir kita berubah. Saya percaya setiap ibadah di tempat ini terjadi metanoia di dalam pikiran kita. Pemahaman yang lama kita dikikis satu persatu. Pemahaman yang lama yang kita terima dari pengajaran-pengajar yang dulu, terutama saya juga, saya sebagai pengkhotbah saya harus belajar juga, ya, untuk supaya lebih dapat pewahyuan-pewahyuan yang baru, yang segar. Harusnya saya dulu yang diberkati, baru saya bisa memberkati saudara dan saya, Anda semua di tempat ini ya. Nah, hari ini firman Tuhan saya beri judul. Anda lihat di sini, dari mana hidup kekristenan? Menarik ya, judul ini saya berikan kepada jemaat NCC untuk supaya kita tahu dari mana start kita mulai dari hidup kekristenan kita. Jangan sampai salah. Kalau Anda salah startnya, Anda akan keliru ketika Anda menjalani hidup ini. Sangat penting bagaimana kita bisa tahu dari mana hidup kekristenan dimulai. Dulu mungkin kita belum mengerti dari mana ya hidup kekristenan kita. Nah, saya akan memulai dari pada masa gereja kuno, dari abad yang ke-16, persisnya tanggal 31 Oktober. Di situ ada seorang yang bernama Martin Luther. Nah, seorang biarawan yang bernama Martin Luther ini memakukan 95 tesis di pintu gereja. Sehingga orang-orang bisa membaca tesisnya Martin Luther ini. Dan dulu gak ada media sosial seperti kita sekarang. Orang-orang pada zaman itu kalau memberikan pengumuman selalu ditempel di pintu-pintu gereja. Dipaku di pintu-pintu gereja. Pada masa itu. Sebab orang-orang akan ke gereja dan akan melihat. Nah, demikianlah Martin Luther ini. Dia memakukan 95 tesis. Dan saya percaya Martin Luther mendapatkan pewahyuan dari tulisan-tulisannya siapa? Rasul Paulus. Dari tulisan-tulisan Rasul Paulus. Ya. Nah, tesis itu dipaku di depan pintu-pintu gereja pada waktu itu. Dan 95 tesis ini kalau diringkas menjadi 5 sola reformasi. 5 sola reformasi gereja. Sola di dalam bahasa Latinnya itu adalah artinya hanya atau satu-satunya. Ya, kita mau lihat. Jadi ada 5 sola reformasi di dalam gereja. Di mana Martin Luther menerima itu dari Tuhan langsung. Dan dia melihat dari Alkitab. Yang pertama, kita lihat sola scriptura. Scripture alone, hanya kitab suci. Itu adalah kebenaran Tuhan. Di luar kitab suci, itu bukan kebenaran Tuhan. Ya, hanya Alkitab kita adalah kebenaran Tuhan. Kemudian yang kedua, sola Christus. Hanya Kristus saja. Hanya Kristus saja, tidak ada tambahan. Kristus ditambah sesuatu, enggak ada. Kemudian sola gratia. Hanya kasih karunia. Grace alone. Kemudian sola fide. Hanya iman. Faith alone. Dan yang terakhir, soli deo gloria. Tadi kita meninggikan nama Tuhan. Gloria, gloria, gloria. Hanya bagi kemuliaan Tuhan. For the glory of God. Inilah 5 sola reformasi gereja. Dan terjadi 500 tahun yang lalu. 500 tahun yang lalu. Di bulan Oktober. Hanya kitab suci saja, hanya Kristus saja, hanya kasih karunia saja, hanya iman saja,
Dan semuanya hanya bagi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Tapi bertahun-tahun kemudian manusia masih mau berusaha menambahi apa yang sudah Tuhan selesaikan. Manusia masih mau menambahkan kepada Injil campur tangan manusia. Manusia telah menambahkan dengan perbuatannya. Manusia mau menambahkan dengan effortnya, usahanya. Tahukah Anda, flesh atau sifat daging manusia ini ya selalu ingin atau tidak keberatan untuk menambahkan sesuatu kepada karya Kristus Yesus. Itu loh daging. Itu yang dinamai flesh. Nah, dulu saya anggap flesh, kedagingan, itu berhubungan dengan dosa. Oh, itu kedagingan, itu dosa. Oh, jelas itu dosa. Memang kedagingan juga menghasilkan dosa. Namun di sini sifat daging manusia, Anda harus tahu, memang tidak keberatan untuk menjadi agamawi. Sifat kedagingan kita selalu ingin campur tangan di dalam keselamatan, di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab itu tadi diambil dari Galatia 3 pasal 3 ayat 5. Apakah kamu menerima roh yang berlimpah-limpah karena kamu melakukan hukum Taurat atau kamu karena hanya iman? Sola fide. Hanya karena percaya. Kalau ada orang yang paling memahami Injil, namanya adalah Rasul Paulus. Paulus telah menerima langsung dari Tuhan. Sebab itu tadi saya pertama mengatakan bahwa Martin Luther, dia dapat pewahyuan itu dari tulisannya Rasul Paulus. Nah, saya akan bacakan, kita buka ayat pertama, Efesus pasal 2 yang kita tahu semuanya. Ayat ini sudah sangat-sangat familiar buat kita. Efesus pasal 2 ayat 8, kelihatan ya. Sebab karena apa? Karena grace alone. Ya, grace alone. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, faith alone. Hanya karena iman, hanya oleh karena kasih karunia. Itu bukan apa? Hasil usahamu. Tapi pemberian Elohim, the gift of God. Anda diselamatkan tuh karena Anda menerima hadiah. Cuma-cuma. Bukan usaha saudara. Nah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara bisa lihat sendiri dengan jelas. Sepenuhnya keselamatan Anda dan saya karena kasih karunia oleh iman. Bukan usaha saudara, bukan pekerjaan saudara, bukan ketaatan saudara, bukan kesetiaan saudara, bukan perbuatan baik saudara. Semata-mata karena Yesus baik, karena Tuhan, karena iman saudara, karena kasih karunia, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Tapi sekarang orang menemukan ruang untuk bermegah. Orang menemukan alasan untuk bermegah. Dengan apa? Dengan menambahkan sesuatu dari diri sendiri kepada Injil Yesus Kristus. Bertahun-tahun Injil Yesus Kristus mau diserongkan, mau dihambat. Muncullah Martin Luther. Dan sekarang muncul preacher grace hari ini. Saya percaya ini pekerjaan Tuhan. Injil Yesus Kristus tidak bisa dihambat, saudara. Semakin dihambat, dia semakin merambat ke 4 penjuru dunia. Hari ini Anda bisa melihat banyak preacher grace bermunculan satu persatu. Dan itu bukan karena kita melakukan hukum Taurat. Itu karena kita percaya kepada Injil. Seperti di zaman Paulus kepada jemaat di Galatia. Paulus sampai menuliskan surat kepada mereka yang berbalik dari Injil yang sejati, Injil kasih karunia. Coba kita lihat Galatia pasal 1 ayat 6. Paulus heran
Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Paulus sampai terheran-heran sama jemaat Galatia. Mungkin Paulus sekarang juga heran sama jemaat-jemaat yang di Surabaya, yang masih mengikuti Injil yang lain, yang bukan bersumber kepada Injil kasih karunia Kristus. Jadi Injil yang lain itu adalah tidak lain dan tidak bukan Injil yang di luar mengajarkan tidak bersumber dari Injil kasih karunia Kristus. Di Roma pasal 1 dikatakan seperti ini. Roma pasal 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Elohim yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Faith alone. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani, orang Gentile seperti kita semua. Karena kita percaya, kita diselamatkan. Sebab di dalamnya, di dalam Injil, nyata kebenaran Elohim yang bertolak dari iman dan memimpin kepada perbuatan atau iman. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, bukan bertolak dari iman kepada perbuatan. Itu bukan Alkitabiah. From faith to faith. Bukan from faith to works. No. Ya. From faith to faith. Orang benar hidup oleh iman. Tapi manusia kan kepingin, daging ini kan kepingin nambahi dengan perbuatan. Kalau enggak gitu enggak enak. Kalau enggak gitu enggak bisa bermegah diri. Enggak gitu enggak semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Oh ya enggak dong, sedikit saya punya kemuliaan. Kalau Anda ingin semuanya untuk kemuliaan Tuhan, semuanya dari Tuhan. Oleh Dia, bagi Dia, untuk Dia. Ya. Jadi di dalam Injil nyata kebenaran Elohim yang bertolak dari iman kepada iman. Dan tidak dikatakan di dalamnya nyata keberdosaan manusia. Tapi ditulis nyata kebenaran Elohim. Jadi Injil itu mau menyatakan tentang kebenaran Elohim yang diberikan kepada kita sebagai anugerah. Kalau kita ngomong tentang kebenaran, itu adalah sebuah anugerah. Anugerah kebenaran. The gift of righteousness. Nyata kebenaran Elohim. Tapi tujuan Injil sudah diserongkan. Anda sudah gak mendengar lagi kebenaran Elohim. Tapi Anda disuguhi dengan dosa. Roma pasal 3 mengatakan seperti ini. Supaya Tuhan itu adil dan benar untuk membenarkan kita orang berdosa. Jalannya seperti ini. Roma pasal 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Elohim menjadi jalan pendamaian karena iman. Dulu kita seteru Allah. Kita dulu musuh Allah. Kita musuh Elohim. Tapi karena Yesus, karena iman kita kepada Yesus, Dia menjadi jalan pendamaian kita. Antara kita dengan Elohim. Di dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ayat 26. Maksudnya, ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Supaya nyata bahwa Ia, Elohim, benar di dalam membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi Elohim harus punya dasar untuk membenarkan saudara dan saya. Elohim gak bisa orang berdosa, orang merampok, orang memperkosa, orang berzina langsung dibenarkan. Gak bisa. Dia harus punya dasar untuk membenarkan orang berdosa. Dia harus menjadi adil dan benar untuk membenarkan orang berdosa. Dan tidak ada cara lain. Hanya satu cara, yaitu melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dan barang siapa percaya kepada Dia, Alkitab mengatakan apa? Di dalam hatinya
akan keluar apa? Aliran-aliran air hidup. Kadang-kadang orang takut untuk tinggal tenang di dalam keselamatannya. Kadang-kadang orang untuk tinggal tenang di dalam Kristus Yesus itu bimbang, ragu. Karena mereka apa? Karena mereka sudah mendengarkan pengajaran yang mengatakan bahwa keselamatan saudara bisa hilang. Keselamatan saudara bisa hilang karena perbuatan saudara. Padahal Anda dibenarkan karena iman. Betul ya? Anda dibenarkan karena apa? Iman. Bagaimana Anda setelah dibenarkan karena iman hilang karena perbuatan? Kecuali kalau Anda diselamatkan karena perbuatan, karena melakukan hukum Taurat. Sebab itu Anda harus melakukan semua hukum Taurat. Kalau Anda tidak bisa melakukan hukum Taurat, Anda nggak bisa dibenarkan. Betul ya? Tapi kita enggak. Kita bukan diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Tapi karena percaya kepada Injil. Nah, ketika kita diselamatkan karena percaya kepada Injil, bagaimana bisa hilang karena perbuatan? Jadi intinya, kita semua telah menerima jaminan yang kekal. Jaminan yang diberkati. Kalau kita bicara tentang keselamatan ini. Kita kalau bicara tentang keselamatan harus memiliki kepastian. Kita perlu memiliki jaminan. Dan jaminan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Di luar Yesus Kristus, enggak ada jaminan. Nah, masalahnya gereja sekarang mengatakan bahwa, oh ya, kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia, oleh iman. Tapi, kita harus menjaga kekudusan. Kita harus hidup kudus. Supaya enggak kehilangan keselamatan. Seolah-olah kekudusan itu levelnya universitas. Kasih karunia itu levelnya dasar. Padahal enggak. Alkitab ngomong sebaliknya. Justru kekudusan itu bisa dihasilkan dari kita hidup di bawah kasih karunia. Kita selalu punya pikiran kalau kita menakut-nakuti orang dengan hukuman, atau kita membuat mereka enggak merasa aman dengan keselamatan, maka mereka akan semakin lebih kudus, semakin lebih taat kepada Tuhan, semakin hidupnya lebih baik. Padahal itu sama sekali salah. Orang menakut-nakuti supaya orang itu hidup kudus, taat kepada Tuhan. Itu bukan membuat orang semakin hidup kudus, semakin menjauhi Tuhan. Dan itu saya merasakan waktu itu. Ketika saya jatuh, saya melihat Tuhan adalah Tuhan yang menghukum. Tuhan yang tidak mengasihi aku. Tuhan yang menuntut. Sehingga, wes gak gereja-gerejaan dulu ah. Wong saya banyak dosa. Wong saya masih begini, masih begitu, masih begini, begitu. Akhirnya apa? Yang terjadi, anak-anak muda gak mau ke gereja. Mereka pergi diskotik, mereka pakai sabu-sabu dan segala macam. Karena mereka tidak mendengar Injil kasih karunia. Saya kasih ilustrasi aja. Banyak orang Anda pasti tahulah, ketika Injil kasih karunia diberitakan, mereka menuntut kekudusan juga diberitakan. Supaya hidup kudus kita. Ya. Padahal Injil kasih karunia itu yang menghasilkan kekudusan. Injil kasih karunia itu memberitahukan kepada kita jaminan kekal. Kalau Anda tahu, gambar screen, Anda tahu ini. Next. Nah, Anda tahu ini. Ini adalah permainan flying tripas, ya. Nah, saya dulu waktu kecil sering nonton sirkus, ya, ada permainan ini. Nah, mereka ada di atas mengayun-ayunkan orang, ya, satu di sebelah sana, satu sebelah sini. Mereka lompat sambil salto-salto gitu ya. Kemudian temennya megang temennya lagi. Mereka berani melakukan atraksi ini. Pertanyaannya saya, mengapa? Karena di bawahnya ada jaring pengaman. Jaring pengaman ini adalah kasih karunia Tuhan. Anda mengerti? Ya.
Jaring pengaman itu bukan dipasang supaya orang-orang itu mengatakan, loh kok ada jaring? Ayo kita rame-rame jatuhkan diri. Ya kan enggak. Kan pasti mereka lebih percaya diri ketika menunjukkan performance mereka, atraksi mereka, muter-muter sambil ditangkap sama temennya. Mereka semakin percaya diri karena mereka merasa aman. Sekalipun aku jatuh, aku tidak akan patah tulang, aku tidak akan mati. Karena ada jaring. Dan jaring itu dipasang bukan untuk supaya mengizinkan orang-orang itu, yuk kita jatuh yuk. Enggak kan? Kalau Anda normal. Ya. Tapi coba jaring itu dilepas. Coba Anda bayangkan jaring itu enggak ada di bawah. Kira-kira mereka main di atas dengan merasa aman atau enggak aman? Kalau merasa enggak aman, kira-kira mereka bisa pakai atraksi-atraksi yang bulat atau yang susah apa enggak? Pasti mereka cari aman, betul enggak? Mereka enggak akan bisa mengeluarkan performance-nya mereka dengan baik. Justru itu, Anda harus tahu, ketika Anda hidup di under grace, di bawah kasih karunia, kekudusan itu akan mengalir dengan sendirinya. Dengan sendirinya, suami-suami bisa mengasihi istri. Dengan sendirinya, istri bisa respect kepada suami. Dengan sendirinya suami-suami atau ayah bisa mengasihi anak-anaknya. Tanpa effort. Mengalir dengan sendirinya. Dengan sendirinya Anda bisa melayani dengan hati yang sukacita, dengan damai sejahtera. Karena Anda hidup di bawah kasih karunia. Anda gak takut, gak insecure. Orang yang insecure selalu akhirnya jatuh dan jatuh. Semakin seseorang merasa nggak aman, performance mereka akan semakin buruk. Yesus datang untuk memberi kepastian. Untuk memberi kepastian. Apakah saya setelah mengenal kasih karunia kemudian saya hidup sembarangan? Coba tanya istri saya. Kita sudah jadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Anda bukan ulat lagi, Anda kupu-kupu yang indah. Identitas diri kita di dalam Kristus Yesus itu harus kuat. Bahkan ketika saudara jatuh di dalam dosa, ada jaring pengaman. Anda gak mungkin kemudian jatuh, oh ya enak ya jatuh lagi ya. Siapa yang suka jatuh dalam dosa? Gak ada saudara. Gak ada. Semua ingin memuliakan Tuhan. Tapi kalau Anda merasa takut, Anda merasa gelisah, itu membuat Anda mulai menjauhi Tuhan. Karena kenapa? Karena Anda tidak ada rasa aman. Dan itu terjadi di gereja-gereja yang masih mencampur adukan antara grace dan law. Jadi saya ingin mengatakan kitab suci itu dimulai dari perspektifnya Tuhan kepada manusia. Bukan perspektifnya manusia kepada Tuhan. Saya ulangi. Kitab suci itu dimulai dari cara pandangnya Tuhan melihat ke manusia. Bukan cara pandangnya manusia melihat Tuhan. Tuhan telah membuat kepada kita, menjadikan garis akhir, finish line, itu menjadi garis awal kita. Tampilkan. Hidup kekristenan itu dimulai dari the finished work of Jesus Christ. Garis akhir apa yang Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib itu menjadi start kita. Ini penting saudara. Jadi intinya Tuhan itu telah membuat garis akhir atau finish line menjadi kehidupan awal kita sebagai orang-orang Kristen. Inilah kehidupan awal kita. Nah, tapi di dalam suatu perlombaan Anda startnya dari garis awal. Dan Anda menuju garis akhir, betul gak? Tapi di dalam Kristus,
kehidupan kita dimulai dari apa yang Yesus sudah kerjakan. Yang sudah selesai di dalam kematiannya, di dalam penguburannya, kebangkitannya, dan kita sekarang didudukan bersama-sama Dia di dalam surga. Kita duduk bersama-sama Kristus itu karena kita didudukkan. Bukan karena usaha saudara, karena saudara dan saya didudukkan. Jadi garis akhir itu menjadi garis awal kita. Sebab itu Alkitab mengatakan kamu telah dipenuhi di dalam Kristus Yesus. Kamu sudah komplit di dalam Kristus Yesus. Kamu sudah sempurna di dalam Kristus Yesus. Nah sekarang, kalau Anda sudah dipenuhi di dalam Kristus Yesus, hiduplah dalam kepenuhan itu. Wow. Oh iya ya, aku sudah penuh di dalam Kristus Yesus. Sekarang aku mau hidup di dalam kepenuhan itu. Anda hidup bukan Anda supaya dipenuhi. Tapi Anda hidup karena Anda hidup di dalam kepenuhannya Dia. Itu yang keren. Anda sudah didudukan bersama Kristus juga di surga. Efesus 2 katakan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan mendudukkan kita bersama-sama dengan Dia di surga. Sekarang, hiduplah dari posisi duduk. Duduk itu alkitabiah. Anda sekarang duduk karena belum selesai saya berkhotbah. Kalau saya sudah selesai berkhotbah, saya duduk, nanti Bu Gembala yang akan berdiri. Jadi mulailah hidup Anda dengan sikap apa? Duduk. Rest. Sit down. Sit down. Anda memiliki tantangan? Tuhan ngomong, sit down. Duduklah. Anakku yang akan menyelesaikan masalahmu semuanya. Sekarang hiduplah dari garis akhir yang telah disediakan bagi kita. Hiduplah dalam pekerjaannya yang sudah selesai. Kalau Tuhan adalah gembalaku, Ia akan membaringkan aku. Artinya apa? Kita akan rest. Ia akan menyediakan segala kebutuhan saudara. Karena Anda adalah domba-dombanya. Tuhan akan memelihara saudara dan saya lebih daripada burung-burung yang di udara itu. Karena kita lebih berharga di mata Dia daripada burung-burung itu. Tuhan Yesus berkata, jangan khawatir. Be restful, tenanglah. Tenang itu bukan hanya di pikiran kita. Ketika kita tenang, restful, maka penyediaan Tuhan itu akan mengalir. Kenapa? Karena pekerjaannya sudah selesai. Jadi posisi awal kita, starting point kita sebagai orang Kristen adalah garis akhir Yesus Kristus yang sudah selesai. Masalahnya gereja memberitakan kepada orang-orang suatu hari nanti posisi terakhir kita harus sempurna sama seperti Kristus. Itu masalahnya. Kita menjalani start awal dan kita jalan sampai nanti Anda suruh sempurna seperti Kristus Yesus. Padahal Anda sudah sempurna. Anda dipenuhi di dalam Kristus Yesus. Anda sudah komplit di dalam Kristus Yesus. Anda dipenuhi di dalam kesempurnaannya. Hidupilah di dalam kesempurnaannya itu. Kita harus punya cara pandang manusia, yaitu dari bawah ke atas. Tuhan ingin kita punya cara pandang dari atas ke bawah. Kalau ada orang berdosa, misalnya terima Yesus, dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya dia. Saat itu juga, di mata Tuhan, orang itu sempurna. Saat itu juga, Tuhan melihat orang itu dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Kalau ada orang 1 jam sebelumnya menerima Yesus, 1 jam sebelumnya dia sudah benar di hadapan Tuhan. Sekarang jalani kesempurnaan itu, jalani kebenaran itu. Seperti yang tertulis di Filipi, kita lihat.
Kita akan mengulang semua itu supaya kita review semua. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Dalam bahasa Inggrisnya, work out your own salvation. Artinya kerjakan keselamatan yang telah Anda terima melalui iman Anda kepada Yesus Kristus. Bukan work for your own salvation. Bukan kerjakan untuk selamat, tapi kerjakan apa yang sudah Anda terima. Anda terus kemudian kerjakan di luar. Work out artinya Anda mengerjakan apa yang sudah Yesus kerjakan di dalam Anda. Itu artinya. Ya, Anda bersyukur loh ada di gereja ini. Benar. Anda bisa mengerti kebenaran Tuhan. Anda mengerjakan apa yang sudah ada di dalam saudara. Dikatakan work out. Karena Tuhanlah yang mengerjakan di dalam Anda dan saya. Tuhan yang mengerjakan di dalam kita. Tuhan mengerjakan di dalam kasih-Nya. Semakin Anda rest, semakin Tuhan bekerja di dalam Anda. Dan setelah Tuhan mengerjakan di dalam kita, kita dengan mudah mengerjakan dari dalam keluar. Tuhan selalu mengerjakan di dalam saya untuk mengasihi istri saya. Tuhan selalu mengerjakan di dalam saya untuk mengasihi anak-anak saya. Tuhan selalu mengerjakan di dalam saya untuk mengasihi sesamanya. Tuhanlah yang mengerjakan. Tuhan akan mengerjakan di dalam saya dalam hal mengampuni seseorang yang melukai hati saya. Tuhan yang mengerjakan. Kalau kita yang mengerjakan, susah kita mau mengampuni orang itu. Tapi kalau Tuhan yang mengerjakan, mudah enggak kita mengampuni? Mudah. Karena Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kita. Semakin saya tinggal tenang, bukannya mencoba mengampuni, semakin saya tinggal tenang di dalam Dia, di dalam pengampunannya, semakin saya mudah mengampuni. Mengapa orang-orang Kristen kok susah mengampuni? Karena tidak menurut Alkitab. Tidak scripture alone, bukan sola scriptura. Ya, kita tidak menuruti kitab suci. Kalau Anda gagal, Anda jatuh, nampaknya Anda belum sempurna. Tapi percayalah, di pandangan Tuhan, di dalam Kristus Anda sudah sempurna. Kegagalan saudara, kejatuhan saudara tidak membuat saudara tidak sempurna. Saudara tetap sempurna. Intinya bukan tindakan saudara yang membuat saudara sempurna. Saya ulangi lagi, bukan tindakan saudara yang membuat saudara sempurna. Tapi tindakannya siapa? Yesus. Yang membuat Anda sempurna di hadapan Tuhan. Itulah starting point kita. Itulah hidup awal kita sebagai anak-anak Tuhan. Anda sudah sempurna di dalam Kristus Yesus. Ya, jadi pola pikir kita yang lama kita buang. Kita buang, ya. Kita tidak melihat pola pikir yang lama itu lagi. Kita nggak bisa dibebaskan nanti. Kita tidak bisa diberdekakan. Sama seperti ayat firman Tuhan berkata, jika anak itu memerdekakan, maka kita benar-benar merdeka. Dahulu kita semua memang orang berdosa. Kita semua orang berdosa. Dan sebagai orang berdosa kita melihat Tuhan hanya sebagai Elohim yang jauh. Ya, kita bisa berkata, kasihlah aku Tuhan, aku orang berdosa. Itu benar ketika ada orang berdosa seperti itu. Sama seperti pemungut cukai. Pemungut cukai itu belum diselamatkan. Makanya dia ngomong, kasihlah aku orang yang berdosa ini. Tapi kalau Anda sudah dibenarkan sama Tuhan, Anda masih berdoanya, kasihlah aku Tuhan, aku orang berdosa. Itu bukan kehendak Tuhan. Setelah salib, Anda harus tahu, dia bukan hanya Elohim Anda, dia adalah Bapa Anda. Anda adalah anak-anaknya. Anak yang hilang itu meskipun berdosa, ketika dia kembali, apa yang dilakukan bapaknya? Bapaknya lari.
Bapaknya lari. Anda melangkah satu, dia lari. Menjemput saudara, merangkul saudara, menciumi saudara, memberikan yang terbaik untuk saudara. Kita semua bukan hamba lagi. Dulu kita hamba, tapi sekarang kita anak. Kita bisa berseru kepada dia, ya Aba, ya Bapak. Nah, iblis selalu mau merampas kesadaran kita seperti itu. Nah, saya akan menunjukkan secara berurutan, ya, sesuai dengan konteks firman Tuhan, bagaimana kita memulai hidup kekristenan kita. Di Yohanes pasal 19, saya akan tunjukkan, di Yohanes pasal 19 terdapat kisah penyalipan Yesus. Tunjukkan next. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, it is finished, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dari sinilah saudara dan saya memulai hidup sebagai orang Kristen, sebagai ciptaan yang baru. Dari sudah selesai. It is finished. Sebelum ia menyerahkan nyawanya, Yesus berseru dengan suara yang keras. Finish. Kulah. Dalam bahasa Ibrani-nya. Selesai. Saat Yesus berseru finish, Anda dan saya baru mulai. Anda dan saya baru melangkah. Start Anda. Itulah permulaan hidup kita sebenarnya. Dimulai dari dia ngomong finish. Disitulah kita memulai perjalanan hidup kita. Dari karya Yesus yang sempurna. Dari pekerjaan Yesus yang sudah selesai. Dan saat Yesus berkata finish, dia meminum cawan anggur yang dia doakan di Taman Getsemani. Dia berkata kepada bapaknya, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, betul? Ya, ketika dia ngomong finish, dia melihat cawan anggur itu penuh dengan dosa-dosa saudara, penuh dengan kutuk, penuh dengan sakit penyakit, penuh dengan kesalahan saudara, pelanggaran saudara, penghukuman saudara. Dan dia minum sampai habis, sampai tetes terakhir. Dia minum semuanya. Dia tanggung semuanya. Karena Yesus mengasihi saudara dan saya. Finish. Sudah selesai. Bagaimana dengan hukum Elohim? Dipuaskan. Bagaimana dengan kekudusan Elohim? Ditinggikan. Dan kasih Tuhan dinyatakan di dalam Kristus Yesus. Untuk kita semua orang manusia berdosa. Ketika dia mengatakan finish. Tahukah saudara, perkataan pertama Yesus yang dicatat di dalam Alkitab. Pertama, ketika dia usia 12 tahun. Tercatat di Lukas pasal 2. Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus melakukan kehendak Bapakku? Ini perkataan Yesus pertama yang dicatat di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Baru. Tidakkah kamu tahu, aku harus melakukan kehendak Bapakku? Dan perkataan terakhirnya di atas kayu salib, sebelum dia menyerahkan nyawanya, dia berkata, finish, sudah selesai. Dia sudah selesai melakukan kehendak Bapaknya. Supaya semua dosa saudara dan saya diampuni berdasarkan kebenaran dan keadilannya dia. Dan kalau Tuhan mengampuni saudara, tidak ada yang bisa menggugat saudara lagi. Karena dia mengampuni dengan keadilan dan kebenaran. Kemudian, setelah Yesus mengatakan sudah selesai, pada hari ketiga, di kitab Yohanes, Injil Yohanes 20, dia bangkit dari kematian. Kematian tidak bisa menahan sang kehidupan. Dan Yesus muncul di tengah-tengah muridnya yang ketakutan sama orang Yahudi. Di pintu yang terkunci di ruang atas. Dan Yesus menampakkan dirinya di tengah-tengah ketakutan murid-muridnya itu. Dan dia menunjukkan bekas lukanya. Tangannya dan lambungnya. Itulah dasar kebenaran untuk memberikan kepada kita damai sejahtera. Kita lihat Yohanes 20 ayat 19. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, peace be with you. Damai sejahtera bagi kamu. Sambil menunjukkan bekas lukanya.
Shalom be with you. Jadi shalom atau damai hanya ditemukan di dalam karya Yesus yang sempurna. Anda gak bisa menemukan shalom, damai di luar karya Yesus. Anda bisa melihat shalom, Anda bisa merasakan shalom, merasakan damai di dalam hati saudara. Hanya ketika Anda menyadari bahwa Yesus sudah selesai mengampuni semua dosa Anda. Itu ada damai. Damai di dalam bahasa Yunaninya airin. Lebih dari ketenangan pikiran, keutuhan, kemakmuran, kesehatan. Seluruh keberadaan saudara, roh, jiwa, tubuh. Itu sudah ada di dalam saudara. Damai Tuhan tinggal bersama saudara. Damai Tuhan ada di dalam saudara. Lalu di pasal 21, seminggu setelah kebangkitannya, Yesus berjalan di tepi Danau Galilea. Petrus dan murid-muridnya lainnya sedang kembali untuk menangkap ikan. Kemudian Tuhan membuat sarapan pagi kepada mereka. Lalu Tuhan berkata kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kita lihat Yohanes 21. Kita lihat urut-urutannya. Sudah selesai, kemudian dia memberikan damai, lalu dia bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, lebih daripada mereka ini. Saya ingin Anda melihat urutannya. Diawali dengan apa tadi? Sudah selesai. Lalu damai datang berdasarkan pekerjaan Yesus yang sudah selesai tadi. Baru kemudian Yesus bertanya, apakah engkau. Setelah melihat aku sudah selesai mengampuni semua dosa saudara, dan kemudian sudah memberikan damai, apakah engkau mengasihi aku? Jawabannya apa? Ya, aku mengasihi engkau Tuhan. Ya. Lalu pada akhir pasal 21, Yesus memandang Petrus dan berkata ini. Next. Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau follow me, ikutlah aku. Anda ngerti? Dimulai dari apa? Sudah selesai. Anda menerima damai. Damai itu Anda terima. Kemudian Tuhan berkata, apakah engkau mengasihi aku? Anda pasti ngomong, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Lalu Tuhan ngomong, follow me. Ikut aku. Kita semua follow Jesus. Anda ke sini adalah karena Anda tahu sudah selesai. Dan Anda sudah terima damai. Karena Anda mengasihi Tuhan. Itulah hidup kekristenan dimulainya dari pekerjaan Yesus yang sudah selesai. Ini menjadi garis awal kita. Kita lihat screen. Next. Hidup kekristenan dimulai dari pekerjaan Yesus yang sudah selesai. Next. Ketika Anda tahu, Anda memulai dari pekerjaan Yesus yang sudah selesai, Anda memiliki damai Tuhan. Next. Sehingga Anda bisa mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Next. Terus kemudian Anda di dalam menjalani hidup ini mengikut Yesus. Anda sudah utuh di dalam Kristus Yesus karena sudah selesai. Tapi apa yang diajarkan oleh gereja hari ini? Apa yang diajarkan gereja hari ini? Perhatikan. Kamu harus ngikut Yesus dulu. Ya. Dan kamu harus melakukan yang terbaik untuk mengasihi Yesus. Supaya kamu memiliki damai Tuhan sampai garis akhir nanti. Sampai pekerjaanmu selesai. Saya ingin saudara mengerti ya kebenaran ini. Jangan Anda tertipu lagi dengan pengajaran yang harusnya dimulai dari awalnya pekerjaan Yesus yang sudah selesai. Mereka selalu mengajarkan dimulai dari mengikut Yesus, lakukan yang terbaik untuk mengasihi Dia, kemudian barulah engkau akan memiliki damai.
sampai pekerjaanmu sudah selesai. Dahulu kita semua pernah percaya seperti ini. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus hari ini menunjukkan urutan kebenarannya. Posisi awal kita sebagai orang Kristen sudah komplit, sudah penuh di dalam Kristus Yesus, sudah sempurna di dalam Kristus Yesus. Dan Anda hidup di dalam kekudusan Tuhan. Karena Kristus yang mengerjakan kekudusan saudara. Ada pengajaran yang mengajarkan progressive sanctification. Anda pernah ngerti? Kekudusan yang berprogres. Enggak, Anda setelah menerima Yesus, Anda kudus sudah di hadapan Tuhan. Sekalipun Anda masih kurang, ada beberapa hal Anda jatuh bangun. Tapi ingat, di mata Tuhan Anda sudah kudus, Anda sudah benar. Anda sudah dikuduskan berapa kali? 1 kali. Untuk selama-lamanya oleh darah Yesus. Bukan oleh perbuatan saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi milikilah perspektif surgawi, bukan perspektif duniawi. Kalau engkau berdoa, berdoalah bukan supaya saudara dekat sama Tuhan. Berdoalah karena Anda sudah dekat sama Tuhan. Hiduplah supaya, jangan hidup karena Anda mau dekat sama Tuhan. Anda hidup karena Anda sudah dekat dengan Tuhan. Anda dekat sama Tuhan karena darah Yesus. Bukan karena perbuatan saudara. Hiduplah dari pekerjaan Yesus yang selesai. Anda akan memiliki damai Tuhan. Anda bisa mengasihi Tuhan. Dan Anda akan mengikut Tuhan sampai seumur hidup Anda. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Hamba-Mu terbatas Tuhan. Biarlah semua firman yang kami sampaikan di dalam mimbar ini ya Tuhan. Engkau sendiri yang akan memberi penerangan, memberi pewahyuan lebih lagi kepada jemaat di NCC di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan untuk memberitakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini jatuh di tanah yang subur, sehingga kami bisa mengerti bagaimana kita hidup di dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu mengingat bahwa kami memulainya di dalam pekerjaan Yesus yang sudah selesai. Dan kita sudah memiliki damai Tuhan. Dan kami semakin mengasihi Tuhan kami Yesus Kristus yang lebih dulu mengasihi kami. Dan kami selalu mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebentar, saya lupa satu. Eman, kalau misalnya saya lupa. Yohanes mengatakan, kita mengasihi karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Betul ya? Nah, pertanyaan saya. Kita mengasihi itu akibat atau penyebab? Kita mengasihi itu akibat atau penyebab? Akibat. Karena ada kata karena. Kita mengasihi karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Betul ya? Berarti yang penyebabnya apa? Tuhan mengasihi kita. Saya ingin dari mimbar ini, kita lebih banyak memberitakan penyebabnya, bukan akibatnya. Setuju? Biarkan tempat ini selalu memberitakan penyebabnya, bukan akibatnya. Kita memberitakan akarnya, bukan buahnya. Beri kemuliaan buat Tuhan.